bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita balik lagi di sesi Batok alias bahas Tokusatsu guys ya. Nah, untuk Batok kali ini guys ya, kita tentunya akan membahas episode ketiga ya dari mini series Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy ya. Jadi ini adalah episode terakhir ya untuk menutup chapter 1 yang menceritakan story dari si Ultraman Reboot ya. Minggu ini guys ya, kita akan masuk ke dalam chapter kedua yang menceritakan kisah dari Ultraman Belial beserta Ultraman Toregia. Nah, buat teman-teman yang belum tahu guys ya, untuk mini series kali ini yang TAC ini bakal dibagi menjadi 3 buah chapter. Chapter yang pertama itu bakal menceritakan soal kisahnya si Reboot, dan ini sudah selesai ya di episode ketiga kali ini. Kemudian chapter kedua fokus kepada Belial beserta Ultraman Toregia. Nah, chapter ketiga ini chapter penutup ya, nantinya para Ultra Heroes ya beserta ini anggota dari Galaxy Rescue Force ya. Kalau kita lihat di trailer kan itu ada si Andromelos sama si Ultraman Reboot juga ya. Jadi mereka nantinya akan melawan si Absolute Tartarus ini di akhirnya ya. Oke. Nah, jadi langsung aja lah ya kita masuk ke dalam pembahasan episode 3-nya ya. Oke, jadi untuk episode 3 kali ini masih dibuka dengan scene dari episode sebelumnya ya, dimana ini Ultraman Reboot beserta Ultraman Power Rangers beserta Ultraman Great juga ya. Ini banyak banget pesertanya ya. Mereka bertiga ini sudah sampai ya di tempatnya Ultraman Max. Jadi di sini kemudian Ultraman Max yang tadinya ditangkap itu kan dilepasin ya untuk melawan ketiga Ultraman ini. Kemudian kita lanjut guys ya. Jadi Ultraman Reboot itu memutuskan kan untuk tetap pergi menyelamatkan si Ultraman Max. Sedangkan Ultraman Great sama si Ultraman Power Rangers di sini ditahan sama Alien Seran beserta si Herberos. Jadi di sini terjadi sedikit pertarungan guys ya. Kemudian di sini guys ya, untuk pertama kalinya juga Ultraman Reboot ini menggunakan perisainya yaitu Reboot Blocker ya, ini untuk menahan serangan yang dilancarkan oleh Ultraman Max yang sudah dikendalikan oleh Cell Goodies. Oke. Kemudian kita lanjut guys ya ke tempat dari si Ultraman Active beserta Ultraman Cosmos. Jadi di sini setelah terjadi pertarungan yang cukup sengit ya di episode sebelumnya, di sini Ultraman Active beserta Ultraman Cosmos dan lain-lain ini menggabungkan kekuatan untuk menghancurkan si Ryugosite. Nah, untuk Ryugosite di sini sepertinya ini adalah Ryugosite lain yang ini ya, maksudnya ada kemungkinan Ryugosite ini adalah Ryugosite yang berbeda yang muncul di universe-nya Ultraman Rosso sama Blue ya. Bisa aja ini satu kaiju biasanya kan punya banyak inilah ya, nggak cuma satu aja kaijunya ya. Kemudian guys ya, di sini si Ultraman Justice itu juga sempat mengatakan kalau energi yang mereka deteksi itu ternyata bukan berasal dari Ryugosite ya. Dan di sini terjadilah percakapan juga kalau ternyata guys ya, ini untuk energi yang dideteksi sama Cosmos sama Justice itu sudah muncul di 3 buah tempat, yaitu pertama mereka muncul di ini ya, universe-nya Cosmos sama Justice. Kemudian energi itu juga terdeteksi di ini ya, di bumi yang pernah dilindungi sama Ultraman Zero. Kemungkinan di sini yang dibahas itu adalah dunia berlangsungnya movie Ultraman Saga ya. Dan ketiga sekarang ini energinya terdeteksi di tempat Ultraman yang sekarang ya, yaitu yang planet M78 lah ya. Nah, di tengah percakapan ini guys ya, si Absolute Tartarus kemudian muncul dan menggunakan Absolute Destruction menyerang para Ultraman ini ya. Ini kayak awalnya sih kelihatan kuat ya, nantinya kabur ini. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Nah, di bagian Ultraman Reboot ya, ini kita lanjutlah ke tempatnya Reboot lagi karena memang dia loncat sana loncat sini. Nah, di sini Ultraman Reboot akhirnya berhasil menyuntikkan ya antibody untuk melawan Cell Goodies yang di dalam tubuhnya Ultraman Max. Nah, setelah diselamatkan ini, si Ultraman Max ini kan kehilangan banyak energi ya. Tapi guys ya, setelah si Max ini diselamatkan, ini juga bertepatan dengan bangkitnya itu si Maga Orochi yang telah digabungkan dengan Cell Goodies dari telurnya. Guys, ini bakal menjadi sesuatu yang sangat gawat ya. Kemudian Max di sini kan sempat ya, dia itu pengen memaksakan diri untuk bertarung lagi. Kemudian ini si Max Galaxy itu datang kepada Ultraman Max dan mengisi kembali energinya Ultraman Max. Nah, bersamaan dengan itu guys ya, ini yang benar-benar nggak terduga ya bagi semua fans Ultraman, karena si Ultraman Xenon akhirnya balik lagi di sini guys ya. Dan untuk episode kali ini sih menurut saya itu comeback yang paling epic ya. Karena di sini kita bisa melihat lagi ya, apa si duo ini battle bersama ngelawan si Maga Orochi gitu. Kalau di series Ultraman Max kan
si Ultraman Xenon ini kurang dapet screen time-nya ya. Cuma di sini itu untuk screen time-nya masih lumayan lah ya. Kita bisa lihat keduanya ini bertarung bersama. Kemudian lanjut guys ya, kita akan ke tempatnya si Ultraman Ultraman X sama Ultraman Cosmos. Tadi kan mereka lagi diserang nih sama si Absolute Tartarus ya. Jadi di sini Absolute Tartarus itu ingin menghancurkan seluruh Ultraman ya dengan menggunakan jurusnya yaitu Absolute Destruction. Tapi di sini ternyata ditahan guys ya sama Ultraman Cosmos dan Justice yang kemudian bergabung dan menjadi Ultraman Legend guys ya. Gila, ini episode kali ini bener-bener comeback yang paling epic ya, karena setelah sekian lama Ultraman Legend itu nggak dimunculin, akhirnya Ultraman Legend kembali dihadirkan di sini. Apalagi kemunculannya itu bener-bener epic banget lah ya kalau dari segi efek pas dia muncul. Kemudian untuk penggunaan jurus yang Legend Spark ya, itu juga efeknya jadi beda banget ya, jadi lebih ini sih, lebih bagus ya daripada yang pertama kali dipakai di movie-nya ya. Wah, ini sekali si Ultraman Legend pakai jurusnya ya, si apa tuh namanya, si Absolute Tartarus itu langsung kabur guys ya. Itu kalau misalnya si Absolute Tartarus nggak kabur, pastinya ini series bakal selesai di episode 3 dan nantinya nggak seru dong ya. Masa musuh utama kalah dengan begitu cepat. Tapi wajar aja sih si Absolute Tartarus kabur gitu loh. Secara Ultraman Legend ini kan eksistensinya itu udah seperti seorang dewa gitu loh. Mana ada orang yang mau mati konyol gitu ngelawan dewa. Oke, kemudian untuk Ultraman ini ya, Ultraman Legend di sini sepertinya ada persyaratan khusus ya supaya si Ultraman Justice sama Cosmos ini bergabung menjadi Legend ya. Kalau kita lihat penggabungannya tadi juga cuma sebentar kan. Habis itu mereka berdua balik lagi ke Ultraman Cosmos sama Justice ya. Dan kita lanjut lagi guys ya ke pertarungan Ultraman Reboot Max sama Xenon yang melawan Maga Orochi. Nah, di sini akhirnya ya guys ya, Ultraman Max itu kembali menggunakan Galaxy Cannon kemudian digabungkan dengan serangan dari Spreader Rod milik Ultraman Reboot ini berhasil menghancurkan Maga Orochi yang tadi telah menetas dari telurnya. Cuma sayangnya di sini kita nggak ngelihat Ultraman Xenon itu ngegabungin jurusnya ya. Walaupun sempat ya si Ultraman Xenon itu menggunakan Specium Quotient punyanya dia ya. Kemudian guys ya, di sini juga akhirnya kita bisa ngelihat lagi itu aksi dari si Ultraman Power Red sama Ultraman Great, dimana mereka masing-masing menggunakan Hisatsu wazanya sendiri ya, yaitu dengan efek yang jauh lebih keren daripada sebelumnya tentunya ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Jadi setelah misi penyelamatan Ultraman Max ini selesai, Ultraman Reboot itu kembali bertemu dengan Ultra Woman Sora ya. Kemarin saya sempat salah ngomong ya. Jadi di sini Ultraman Reboot itu memuji lah ya Ultra Woman Sora ini karena berkat ini antibody buatannya dia itu si Ultraman Max berhasil diselamatkan. Padahal kalau kita pikir-pikir kan Ultraman Hikari juga turut membantu ya dalam pembuatan dari antibody tersebut, tapi malah yang dapat pujian si Ultra Woman Sora ini ya. Tapi ya nggak apa-apa lah guys ya. Secara Ultraman Hikari biasanya kan bikin mainan ya. Kalau masalah antibody serahin aja sama yang lain. Oke. Nah, lanjut guys ya. Kemudian di sini kan si Ultraman Taro itu muncul ya guys ya, dan di sini si Ultraman Reboot itu kayak didaftarkan lah ya atau dimasukkan ke dalam Galaxy Rescue Force ya. Kemudian di sini selain Ultraman Reboot yang bergabung ya dengan Galaxy Rescue Force, di sini itu si Ultraman Hikari juga kayak merekomendasikan Ultra Woman Sora ini juga bergabung di sana karena kemampuan Ultra Woman Sora ini juga cukup baik gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi guys ya. Di sini ada para Ultraman yang tadinya sudah kembali dari misinya masing-masing ya. Si Ultraman Max di sini udah sembuh ya. Dan di sini mereka juga membahas soal ini ya, kemunculan Absolute Tartarus yang tidak muncul hanya di satu universe saja. Karena si Absolute Tartarus ini selain muncul di dimensi yang Ultraman ini, ternyata dia juga sudah muncul di universe-nya Ultraman Cosmos sama Justice. Selain itu dia juga muncul di universe bumi yang dilindungi sama Ultraman Zero ya. Ini tadi sempat saya bahas juga di awal ya. Dan di sini si Ultraman ini ya, Ultraman Zofi ya, Zofi aja lah ya, biasanya panggilnya Zofi ya. Zofi itu mengatakan dia punya sebuah firasat yang buruk. Kemudian ending song guys ya. Tapi guys ya, untuk episode kali ini walaupun ending songnya sudah diputar, ternyata di bagian akhir itu masih ada scene tambahan. Nah, di sini kita akan melihat itu Ultraman Reboot beserta Ultra Woman Sora yang akhirnya datang ke ini guys ya, ke markas dari pasukan Galaxy Rescue Force. Di sini mereka disambut oleh Andromelos, kemudian ada Ratu Izana sama si
Gukuru Shisa yang pernah muncul juga di movie Ultraman Z. Cuma kalau kita bilang ini pernah muncul di movie Ultraman Z ya, kayaknya sih bisa aja ini adalah Gukuru Shisa yang lainnya, karena memang spesies setiap kaiju pastinya nggak cuma ada satu gitu ya. Kita lanjut guys ya. Jadi setelah si ending songnya itu diputar guys ya, di sini kita diperlihatkan scene dimana Absolute Tartarus telah melarikan diri dari serangannya Ultraman Legend guys ya. Di sini dia datang ke planet Mikarito dan bertemu dengan Seran Seijin ya. Kemudian di sini Seran Seijin kan meminta supaya dia itu diberikan kesempatan kedua ya. Jadi bisa kita simpulkan lah di sini ya, semua rencana yaitu untuk menanamkan sel Goodies ke telur Maga Orochi itu juga bagian rencana dari si Absolute Tartarus ini ya. Kemudian di sini karena Seran Seijin ini sudah gagal menjalankan rencananya guys ya, akhirnya dia itu dibunuh sama si Absolute Tartarus ini ya, tanpa ampun ya. Kemudian setelah membunuh Seran Seijin, di sini Absolute Tartarus itu kembali menggunakan kekuatannya untuk membawa sebuah portal. Saya nggak tahu lagi dia bakal kemana di sini. Nah, untuk bagian portal ini adalah portal yang kalau kita lihat ini sama seperti yang dipakai oleh si Ultraman Toregia ya setelah dia menjadi jahat. Dan kalau kita lihat juga di trailer yang kedua kemarin ya, atau trailer pertama itu kurang ingat ya. Di situ kan kita melihat si Ultraman Toregia yang Aristyle juga masuk ke dalam dimensi yang sama seperti yang dipakai sama si Absolute Tartarus ini. Apakah bagian itu adalah ketika si Ultraman Toregia Aristyle ini kayak sudah dimanipulasi gitu ya, supaya dia mau ngikut si Absolute Tartarus ini, karena kita belum tahu ya. Nanti kita untuk bagian ini bakal terjawab di chapter kedua nantinya guys ya. Dan yang pastinya ini penyebab ya Belial sama Toregia jadi jahat ini adalah bisikan setan ya dari si Absolute Tartarus ini ya. Jadi ini menarik banget nantinya untuk chapter 2, itu wajib guys ya, jangan sampai ketinggalan kalian nontonnya. Nah, untuk penutup dari chapter 1 ini guys ya, si Ultraman King ini juga sempat terlihat di planet K76 sepertinya ya. Kalau kita lihat dari tempatnya ini adalah planet K76, tempat latihan Ultraman Reboot kemarin. Nah, di sini guys ya, kalau menurut saya pribadi Ultraman King ini itu ditampilkan di bagian akhir ini guys ya, karena dia juga merasakan adanya sebuah bahaya besar ya. Makanya Ultraman King ini ditunjukkan di bagian akhir dari episode 3 ini ya. Cuma ya silakan aja kalau misalnya teman-teman pengen berteori dia gitu ya. Cuma kalau misalnya bikin teori Ultraman King ini rival dari Absolute Tartarus, kayaknya itu agak sedikit berlebihan lah ya. Oke, itu aja guys ya untuk pembahasan episode 3 dari ini miniseries Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Nah, kalau menurut saya pribadi guys ya, untuk chapter 1 ini itu saya puas banget lah ya. Apalagi itu ada comebacknya si Ultraman ini ya, Ultraman Legend, kemudian ada Ultraman Xenon, ditambah beberapa Ultraman yang biasanya itu selalu battle berdua, kayak misalnya Neos sama ini ya, Neos Ultra 721, kemudian Max Xenon, Justice sama Cosmos dibalikin lagi di sini, ditambah masing-masing Ultraman yang balik di sini ya, kayak Ultraman Power Red, Ultraman Great, Ultraman Neos, Ultra 721. Pokoknya yang Ultraman yang kemarin itu sempat dijadiin samsak tinju sama Ultraman Belial di movie yang pertama dia muncul itu, di sini mereka dikasih screen time yang seimbang semua guys ya. Jadi mereka dapat inilah ya dapat momen tersendiri untuk menunjukkan kembali kemampuan-kemampuan dari mereka. Jadi untuk yang miniseries ini itu keren banget lah ya. Itu pendapat dari saya. Kalau nanti misalnya teman-teman punya pendapat yang lain, bisa juga tulis di bagian komentar. Oke, itu aja dari saya guys ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang atau teman-teman pengen menambahkan ya seperti biasa lah ya, kalian bisa tulisin di bagian komentar. Kita diskusi bareng aja ya. Yang penting jangan sampai ada yang ribut di bagian komentar. Oke. Dan kemudian guys ya, kalau kalian suka dengan video pembahasannya, jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya. Kita akan ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Adieu.